Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Latihan soal wawancara P3K Teknis tahun 2023. Contoh soal wawancara P3K 2023 tidak lepas dari dua unsur utama, yaitu integritas dan moralitas. Sebelum membahas contoh soal wawancara P3K 2023, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan integritas dan moralitas. Integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Karakteristik pegawai yang memiliki integritas yang tercermin dalam bersikap dan bertindak sebagai berikut: bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya, bertindak transparan dan konsisten, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan bersikap objektif. Moralitas, moralitas, sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etikat atau adat sopan santun. Secara sederhana, dapat diartikan bahwa moralitas adalah nilai yang berhubungan dengan suatu hal yang baik dan buruk. Moralitas berhubungan dengan hati nurani, aturan, kejiwaan dalam berbuat, berani, jujur, sabar, teladan dan sopan santun. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Menurut saya, sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai ASN adalah A. Mengikuti perintah atasan secara loyal, B. Berintegritas dan memberikan nilai lebih, C. Bersikap jujur dan profesional, D. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Jawaban poin tertinggi adalah B. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. D. Saya orangnya berintegritas, namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Jawaban poin tertinggi adalah A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Ketika membeli beberapa kosmetik,
Anda menemukan bahwa ada salah satu barang yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanja yang memang tidak terhitung dalam struk belanjanya. Sikap Anda: A. Mungkin kasir lupa dan ini merupakan rezeki saya. B. Meminta kasir menghitung kembali harga belanjanya karena ada yang belum masuk di struk. C. Langsung membawanya pulang. D. Mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Jawaban poin tertinggi adalah D. Mengembalikan produk dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kantor pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah: A. Diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pun tahu saya yang menggunakannya. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman, petunjuk dari pimpinan. C. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Jawaban poin tertinggi adalah D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kepada pimpinan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan. Apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. B. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. D. Sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. Jawaban poin tertinggi adalah D. Sebelum melamar saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. Apa yang Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini? A. Resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut, sehingga saya tidak akan jenuh. Jawaban poin tertinggi adalah D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut, sehingga saya tidak akan jenuh. Saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat kantor, saya A. Suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya. B. Tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesak bertanya. C. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. D. Akan marah jika ditanya tentang tugas baru. Jawaban poin tertinggi adalah B. Tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesak bertanya. Jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? A. Bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ASN. B. Jika ada yang menawarkan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, saya akan langsung resign. C. Bekerja hingga masa pensiun, walaupun saya punya pekerjaan sampingan yang juga menjanjikan. D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Jawaban poin tertinggi adalah D. Jika ada program penambahan masa kerja sebelum pensiun, maka saya akan ikut. Terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan, hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pemimpin adalah A. Menjalani perubahan jam kerja tersebut. Jika tidak berhasil memberi usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. B. Pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. C. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Jawaban poin tertinggi adalah C. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Bagaimana pendapat Anda tentang pegawai ASN P3K? A. Pegawai ASN P3K selalu berorientasi pada pendanaan. B. Pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik.
C. Pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat dan melakukan perbaikan tanpa henti. D. Pegawai ASN P3K tidak berani mengambil keputusan. Jawaban poin tertinggi adalah C. Pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat dan melakukan perbaikan tanpa henti. Apa motivasi Anda menjadi pegawai ASN P3K tahun 2022? A. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. B. Ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. C. Memperoleh kehormatan mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kesehatan. D. Mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Jawaban poin tertinggi adalah B. Ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. Apakah yang akan Anda lakukan di hari pertama Anda bekerja sebagai P3K di instansi yang Anda lamar? A. Saya akan duduk menunggu dan pura-pura bermain handphone karena malu untuk memulai perkenalan dengan senior. B. Saya akan mengenalkan diri kepada rekan seruangan dan menanyakan sistem, tugas pokok dan fungsi di ruangan tersebut. C. Saya akan menghadap atasan saya, memperkenalkan diri dan meminta arahan darinya terkait dengan rincian tugas saya beserta aturan yang berlaku. D. Saya mencari tahu informasi tentang bidang kerja saya sejak jauh-jauh hari. Jawaban poin tertinggi adalah C. Saya akan menghadap atasan saya, memperkenalkan diri dan meminta arahan darinya terkait dengan rincian tugas saya beserta aturan yang berlaku. Jika Anda diterima menjadi ASN P3K, dan Anda diminta untuk melakukan pekerjaan yang berat, apa yang akan Anda lakukan? A. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pegawai lain. B. Tetap menerimanya walaupun tidak menyukai pekerjaan tersebut. C. Mempertimbangkan dulu, jika bisa dikerjakan maka saya akan lakukan. D. Merasa tertantang dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Jawaban poin tertinggi adalah D. Merasa tertantang dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan permohonan mutasi? A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, saya siap. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai dengan domisili saya. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Jawaban poin tertinggi adalah B. Ya, saya siap. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN yang memiliki banyak sertifikat teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk berkinerja maksimal. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kemampuan teknis dan kompetensi sosiokultural. Jawaban poin tertinggi adalah D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kemampuan teknis dan kompetensi sosiokultural. Jika saat diterima menjadi P3K nanti Anda menghadapi banyak hambatan dalam penyelesaian tugas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah. C. Meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya. Jawaban poin tertinggi adalah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. Seorang pengguna layanan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat, teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda, A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan, supaya kantor tidak terbengkalai. C. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. D. Membiarkan saja karena bukan tugas saya. Jawaban poin tertinggi adalah C. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan.
Bagaimana sikap Anda dinyatakan lulus P3K dan ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? A. Saya akan mempelajari agama, adat kebudayaan setempat sehingga saya bisa beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B. Saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa saja karena sebagai Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan agama, suku dan adat budaya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. D. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi menghormati dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Jawaban poin tertinggi adalah D. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi menghormati dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Bagaimana sikap Anda jika ada seseorang yang menawarkan kenaikan jabatan namun dengan syarat Anda harus mempersiapkan sejumlah uang sebagai imbalan? A. Saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan. B. Saya akan menolak karena tidak memiliki uang banyak. C. Saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. D. Saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Jawaban poin tertinggi adalah D. Saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Jika saat Anda diterima menjadi ASN P3K, Anda dihadapkan masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda, tindakan Anda adalah A. Langsung mencari kambing hitam penyebab masalah. B. Menyelidiki apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat dalam masalah tersebut. C. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. D. Menuntut orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Jawaban poin tertinggi adalah C. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusi dari masalah tersebut. Di tempat Anda bekerja, ada gerakan 3S yaitu senyum, sapa dan salam yang harus diterapkan. Bagaimana sikap Anda terhadap aturan tersebut? A. Menerapkan aturan tersebut dan mengajak rekan sejawat lain. B. Menerapkan 3S saat melayani masyarakat saja. C. Menerapkan 3S dengan senang hati. D. Belum siap menerapkan aturan tersebut karena saya juga manusia yang suasana hatinya bisa berubah. Jawaban poin tertinggi adalah A. Menerapkan aturan tersebut dan mengajak rekan sejawat lain.